ini, yang itu, dan yang ini, gitu ya. Nah, sekarang dari persamaan pertama kita dapatkan X1 itu seperti ini. Ya. Dari persamaan yang kedua kita dapatkan X2 itu seperti ini. Dari persamaan yang ketiga kita dapatkan X3 itu seperti ini. Ya. Kita tinggal masukin aja, ya. Yang iterasi ke 0 ini, ya. Iterasi ke 0 ini yang kita tebakan aja ya, tebakan 1, 3, 1 ya. Bebas gitu ya. Nah, sedangkan iterasi yang pertama, ini kita mulai masukkan rumus formula persamaannya gitu ya. 9 min 3 C3 ya X2 ini ya, dikurangi X3 yaitu D3 ini ya, dibagi dengan 2. Sama halnya dengan X2. X2 adalah 4 dikurangi X1 yang ini dikurangi 2 X3 yang ini. Sedangkan X3 adalah 2 ditambah 3 kali X1 yang ini dikurangi X2 yang ini. Ya, jadi rumusnya seperti ini ya. Dan semuanya nggak ada yang dikasih dolar. Ya, karena nilai X1, X2, dan X3 selalu berubah-ubah dari iterasi ke iterasi. Ya. Jadi ini kalau di drag ke bawah jadi seperti ini. Kok ada yang berubah? Yang tadi, betul ya? Nah, oke. Ya. Jadi dari sini kalian tinggal drag saja. Ya, enaknya iterasi itu gitu ya, tinggal drag gitu ya. Nah, sedangkan errornya ya, ini adalah selisih antara X1 yang sekarang dan X1 sebelumnya. Ya. Ya bisa selisih saja atau kamu dalam persen ya gini ya. Ini dikurangi itu dibagi dengan ini ya dikali 100%. Gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini dibagi 100% karena ini udah dalam bentuk percentage ya. Gitu. Kalau apa namanya? Apa nggak perlu ya? Jadi 300% ya. Kira-kira seperti itu. Nah, cuma permasalahannya di sini ya, ini jadi divergen. Ya, lihat X1-nya yang asal kecil menjadi tambah besar ya. X2 juga sama. Ya, X3 juga sama gitu. Ini kita nggak mendapatkan solusi apa-apa. Ya, karena divergen tadi. Solusinya adalah kita bisa menggunakan ini ya, yang lambda tadi ya. Sehingga X1-nya kita bisa rubah jadi seperti ini. Ya, gitu. Atau kita lakukan pivoting. Ini kan sebenarnya kita nggak lakukan pivoting itu tadi ya, harusnya 1 min X2 min X3 ini harusnya ditaruh di atas. Ini ada di tab berikutnya ya, di sheet berikutnya. Jadi seperti ini. Gitu. Nah, dengan kita reorganisasi seperti ini ya, kita dapatkan X1 baru, X2 baru, dan X3 baru. Gitu. Ya, kita masukkan hal yang sama ya, tembakannya 1, 3, 1, kemudian dengan rumus yang baru ini gitu ya. Sekarang kita dapatkan yang lebih baik. Ini kalau saya desimalnya saya panjangkan, ini seperti ini. Ya. Ini hasilnya harusnya sama dengan yang Gauss-Jordan dan ataupun yang Gauss ya. Ya. Ini juga kalau dipanjangin jadi kelihatan ya. 368 257 368 257 0527. Oh, sorry. 0526 gitu ya, mirip ya. Gitu. Ini iterasi Gauss-Seidel ya, jauh lebih sederhana dibandingkan yang eliminasi tadi gitu ya. Ya, saya rasa yang Gauss-Seidel ini nggak ada masalah ya. Nah, tinggal memasukkan atau membuat formula-formula X1, X2, X3, kemudian membuat terkaan awal, kemudian selebihnya jadi diiterasikan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke metode yang berikutnya ya. Ini metodenya akan lebih kompleks lagi ya.
ini ya, yaitu metode dengan cara dekomposisi matriks L dan U ya. Ini sebetulnya mirip dengan yang eh, eliminasi ya, yang eliminasi Gauss Jordan ya. Di sini ada L dan U ya, di mana L itu adalah segitiga lower ya, jadi segitiga bawah, sedangkan U itu adalah upper ya, segitiga atas gitu ya. Ya ini seperti biasa ya, kita punya sistem persamaan linier, ada beberapa persamaan, kita ubah dalam bentuk matriks gitu ya. Nah, idenya adalah kita membagi dua ya. Sistem persamaan linier yang sudah kita ubah dalam bentuk matriks ya. Kita bagi dua ke dalam segitiga bawah dan segitiga atas ya. Jadi ini kita bagi dua. Yang pertama adalah bagian yang lower part-nya ya, yang ini. Kemudian ini adalah bagian yang segitiga atasnya. Ya, jadi yang lower part-nya yang diagonalnya ini adalah 1111 ya. Sedangkan yang bagian segitiga atasnya ini adalah ini ya. Pakai U11, U22 dan U33. Ya, jadi kita bagi dua. Bagian lower dan bagian upper. Ya, jadi sekarang matriks A berubah menjadi L kali U. Ya, ini adalah L, ini adalah U. Gitu. Nah, karena kalau kita lihat lagi persamaan aslinya seperti ini ya, AX sama dengan B ya, A kali X sama dengan B. Maka kita masukkan nilai A ini ya, LU, jadi ini pakai LU, jadi LU X sama dengan B ya. Nah, sekarang karena kita sudah bagi dua ya, ada L dan U ya. Kita selesaikan sedikit-sedikit gitu ya. Untuk U-nya dulu berapa dan untuk L-nya berapa. Ya. Nah, sekarang kalau kita definisikan UX itu adalah Y ya. Maka sekarang ini menjadi LY sama dengan B ya. Ini sebenarnya muter-muter aja ya. Tadi LY sama dengan B, ini kan sebenarnya sama dengan AX tambah B gitu ya. Ya. LY sama dengan B. Nah, sekarang kita harus mencari solusi Y-nya dulu. Mencari solusi Y untuk memperoleh X gitu. Nah, kenapa dengan dibuat seperti ini jadi mudah? Karena L itu cuma ini doang. Ya. Cuma yang bagian ini aja. Sedangkan yang lain ini 1, 1, 1, ini 0, 0, 0 gitu. Ya. L-nya kita tahu ini, B-nya kita tahu itu, gitu ya. Kita akan dapatkan Y-nya. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu Y, karena Y itu sama dengan U sama kali X, ya, kita juga akan dapatkan X-nya. Ya. Y-nya tahu, U-nya juga tahu, dari sini ya, kita dapatkan X-nya. Ya, ini adalah solusi finalnya X ya, yang kita cari di sini X ya. X1, X2, dan X3 ini. Oke ya. Nah, gimana sekarang pertanyaannya bagaimana membagi dua L dan U tadi gitu ya. Nah, jadi ini ya, yang bagian lower atau L itu adalah jadi F21, F31, dan F32. Di mana F21 adalah ini, F31 adalah ini, dan F3 adalah ini. Ya. Nah, ini mungkin gampang ya, A21, A11, A31, A11 sudah diketahui dari sini ya. Nah, gimana dengan F32 ya? F32 ini adalah ini ya, A32, kok ada yang prime ya? Kayaknya ada yang salah deh. Dibagi A22 prime ya. Bentar. Nanti kita lihat bukan A32 prime ini ya. Nanti kita lihat ya. Oke. Nah, ini ya. Ini oke. Ini kita sudah tahu Y adalah U kali X ya. Nah, kita selesaikan dulu yang LY-nya ya. LY sama dengan B ya. Kita tahu L-nya yang bagian sini, yang bagian bawah, segitiga bawah, kemudian ada Y-nya, kemudian ada B-nya. Ya. Nah, di sini kan kalau yang persamaan pertama ya, dari B1 kita akan dapatkan ya Y1-nya berapa ya. B1 sama dengan
L11 kali Y itu ya kita akan dapatkan Y1-nya ini. Dan begitu seterusnya untuk Y2. Y2 adalah B2 kita ketahui, dikurangi L21 kita juga tahu, dikali Y1 yang kita ketahui dari sebelumnya, dibagi dengan L22. Ya, jadi ini disebut dengan substitusi maju. Ya, kalau tadi kan substitusi balik mundur ya, kalau yang tadi di awal-awal. Sekarang substitusi maju ya, dari Y1 kita tahu Y2, Y3, dan seterusnya, jadi maju gitu ya. Gitu ya. Nah, setelah kita tahu semua nilainya, Y1, Y2, sampai YI ya, kita gunakan Y1 sampai YI atau YN itu ya, untuk mencari X1 sampai XN dengan menggunakan U1 sampai UNN ini. Gitu ya. Nah, ini bedanya sekarang substitusi mundur ya, karena yang kita ketahui pertama adalah XN ini. XN adalah YN bagi UNN gitu. Nanti setelah berikutnya kita akan mengetahui XN-1 dengan menggunakan nilai XN di sini. Ya, dan begitu seterusnya sampai dapatkan X1. Ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Kita punya 3 persamaan seperti ini, kita tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini ya. Kemudian kita dekomposisi ya, kita pecah dua, bagian lower dan upper ya. Nah, untuk mendapatkan bagian upper, kita bisa menggunakan metode eliminasi Gauss yang pertama kali kita pelajari ya. Ya, kita eliminasi bagian ini, bagian situ, dan bagian situ ya. Kita dapatkan ini U-nya ya. Sedangkan bagian L-nya atau bagian lower-nya itu menggunakan ini ya, A21 adalah yang ini 4 dibagi 1 dapatnya 4, kemudian F31 itu adalah A31 ini 3 dibagi 1 ya, jadi 3, sedangkan F32 itu adalah A32 prime. A32 prime itu yang mana ya? Yang ini kali ya, yang hasil eliminasi Gauss yang pertama ya. A32 prime dibagi dengan A22 prime yang ini ya. Hasil eliminasi pertama kali dari Gauss. Ya, sama seperti yang tadi kita contohkan di Excel ya. Ya, kalau tadi kan ada M12, ya, M21 ya, nah ada berapa tadi, 31 ya, masalah ya. Ya. Nah, jadi ini adalah bagian yang U-nya ya, kita dapatkan dari sini. Ini adalah bagian L-nya ya. Yang diagonal ada 111 semua. Ini adalah F21 4, ini adalah F31-nya adalah 3, ini adalah F32-nya adalah min 2. Ya. Kita dapatkan bagian L-nya dan U-nya. Nah, setelah kita dapatkan L-nya, ya, ini L kita kalikan dengan Y sama dengan B. Ya, kita akan dapatkan yang paling pertama adalah dari Y1. Y1 sama dengan 1 bagi 1, ya, yaitu 1. Sedangkan Y2 adalah B2, ini B2 dikurangi ini ya 4 kali L21 ini ya, 4 kali X1, 4 kali Y1 dibagi dengan 1, dapatkan 2 gitu ya. Y3 juga sama ya. Y3 melibatkan Y2 dengan Y1, ini adalah Y1, ini adalah Y2 ya. Jadi kita dapatkan Y1, Y2 dan Y3. Nah, setelah kita dapatkan Y ya, ini Y kita sudah tahu, U juga sudah tahu, ini U, kita bisa mencari X1 sampai X3. Yang dimana sekarang kalau ini adalah tadi substitusi maju ya, dari Y1 kita dapatkan sampai Y3. Sekarang ini kebalikannya, substitusi mundur ya. Kita dapatkan pertama kali dari X3 dulu. Ya. X3 adalah 5 bagi min 10. Jadi min setengah gitu ya. Dan begitu seterusnya untuk X2 dan X1. Ya. Jadi ini adalah solusinya. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan setengah, dan X3 sama dengan min setengah. Ya. Gitu. Terbayang ya? Oke, sekarang kita lihat lagi
Excel-nya. Ya, Excel yang di sheet LU ini. Ya. Oke, jadi kita sekarang punya sistem persamaan linear ya. Ini sudah di pivoting sejak awal ya. 3-nya di atas, 2 di tengah, 1 di bawah gitu ya. Kita tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini ya. Kemudian kita juga sudah tahu rasio F21 itu rumusnya apa ya, kita dari sini tadi. F21 itu adalah ini ya, 2/3 ya, yaitu B4 bagi B3. F31 adalah B5 bagi B3, sedangkan F32 ini kita dapatkan dari sini ya, dari yang step yang berikutnya, yaitu C10 dibagi C9. Ya. Ini dibiarkan begitu aja, ya, sesuai dengan yang eliminasi Gauss ya. Kemudian ini kita eliminasi ya, ini jadi 0 ya. Kalau saya tarik ke sini jadi 0 gitu ya. Ini adalah step pertama dari eliminasi Gauss ya. Kita nolkan yang X1 di persamaan 2 dan X1 di persamaan 3. Kemudian step yang kedua adalah kita mengenolkan X2 di persamaan 3. Gitu ya. 0 ya. Ya, ini caranya sama persis seperti di eliminasi Gauss. Ya. Ini adalah D10 ya. D10 itu yang ini, yang ini dulu ya, supaya 0 ya. Ini adalah C10 dikurangi dengan G5 ini ya. G5, hasil perkalian G5 dengan C9. C9 itu adalah ini. Ya, jadi kita menggunakan persamaan 2 dikalikan dengan faktor pengalinya F32 untuk mengenalkan ini. Ya. Sehingga ini pun ikut terprosesi aritmatika ya, sehingga menjadi seperti ini. Ya, ini kita dapatkan U-nya. Nah, sedangkan untuk L-nya, ini L-nya, ya, ini tinggal satu-satu aja semuanya, satu-satu. Ini adalah F21, ini sama dengan G3. Ini adalah F31, ini. Ya, G4, dan ini adalah F32, yaitu sama dengan G5 ini. Ya. Pertama kita cari dulu Y-nya, Y1, Y2, Y3-nya, dengan cara ini. Ya. Kalau Y1 kan substitusi maju ya, jadi kita langsung bisa dapatkan dari sini ya. Dari yang L ini ya, yaitu harusnya ini ditulis terus ya. Ini B-nya harus ditulis terus ya. Biar nggak bingung ya. Nah, di sini ya satunya adalah ini balik lagi ke E3 ya. Ini E3 yang ini ya. Bisa juga menggunakan E18 ini ya. E18 dikurangi ya dibagi dengan B18. Sebentar. Oh ya betul ya. Jadi ini dibagi dengan ini dapat Y1. Ya. Kemudian ini dikurangi itu dibagi dengan ini dapat yang ini. Ya. Kemudian ini dikurangi ini dan ini dibagi dengan itu hasilnya ini. Ya. Itu dapat Y-nya. Ya, setelah dapat Y-nya kita hanya tinggal mencari X menggunakan U yang ini. U yang second step. Ya, cuma sekarang substitusinya substitusi balik ya. Jadi C25 itu ini ya, Y2 dibagi dengan D15. D15 adalah ini. Sama seperti ini ya. Y bentar, ini kayaknya bukan Y2 deh, harusnya Y3 ya. 25 itu ya. Ya C25 ya, C25 itu Y3 ya. Y3 dibagi dengan ini ya, D15 ya, sama seperti ini. Untuk mendapatkan X3 adalah Y3 dibagi U33 ya. Ini Y3, ini U33 ini.
Dan begitu seterusnya untuk Y2 dan X1, untuk X1 dan X2 dan X1. Ya. Untuk X2, kalian akan membutuhkan nilai X3 dari nomor C28 ini. Ya. Untuk mendapatkan X1, kalian membutuhkan nilai X2 dan X3 ini. Itu ya, itu adalah dekomposisi matriks LU ya. Ada pertanyaan sampai situ? Saya yakin hanya dalam sekali dengar mungkin agak bingung ya, karena kalian harus coba isi Excel-nya ya sambil melihat PowerPoint ya, sehingga minimal dapat gambaran besarnya lah gitu ya. Metode ini tuh gimana bekerjanya ya. Gitu. Ya, nanti kalian bisa luangkan waktu, rasanya cuma sebentar lah ya, hanya mengisi Excel ini gitu ya. Paling lama sejam atau sejam setengah gitu ya. Oke, karena ini sudah jam 3 ya, nanti jam 4 kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan karena pekan ini hari Senin kan nggak ada praktikum ya. Kita ganti dengan kuliah ya, sehingga nanti di praktikum Senin depan atau Senin depannya lagi, teori kalian sudah pahami ya, tinggal praktik di menggunakan Python ya. Nah, ini ada satu lagi metode, yaitu menggunakan inverse matrix ya. Kita akan lanjutkan jam 4 nanti ya, setelah sholat dan istirahat ya. Oke, jangan lupa untuk mengisi presensi di CX ya, masih ada 2 menit lagi untuk yang sesi pertama ya. Sedangkan yang sesi kedua nanti mulai jam 4 kalian bisa mengisi presensi. Oke, ini saya stop dulu ya Zoom-nya. Nanti kita ketemu lagi jam 4 ya. Baik, saya tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.